Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran ekonomi bersama saya, Kak Hafiz. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai konsep ekonomi, yaitu terdiri dari kelangkaan, kebutuhan, dan keinginan. Yuk langsung saja kita mulai pembelajarannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu membuat pilihan. Misalnya, saat kamu hanya punya uang Rp100.000 dan harus memilih antara beli makanan atau beli pakaian, nah, itulah bagian dari ilmu ekonomi. Mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dengan sumber daya yang terbatas. Kelangkaan atau scarcity ialah kondisi yang memiliki sumber daya ekonomi terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah sumber daya ekonomi bersifat terbatas, dan kedua adalah pemenuhan memerlukan sumber daya ekonomi yang tidak terbatas. Contohnya adalah tabung gas. Faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Lingkungan alam menyediakan sumber daya melimpah bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi sumber daya yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Akan tetapi, jumlah sumber daya akan semakin berkurang akibat sifat manusia yang serakah. Yang kedua, terjadinya bencana alam. Bencana alam adalah faktor alam yang bisa mempengaruhi pemenuhan kebutuhan hidup. Contoh, bencana banjir bisa menghambat distribusi barang dan jasa ke suatu tempat atau daerah. Yang ketiga, rendahnya kemampuan produksi. Ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan dapat terpenuhi jika terdapat orang atau badan yang melakukan produksi. Kemampuan produksi berpengaruh terhadap ketersediaan barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Kemampuan produksi yang terbatas akan mengakibatkan rendahnya kapasitas produksi. Hal ini dapat menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan manusia. Kebutuhan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Untuk mencapai kemakmuran tersebut dapat diperlukan keberadaan alat pemuas kebutuhan. Kebutuhan manusia dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis kebutuhan dapat dibedakan berdasarkan tingkat intensitasnya, subjek yang membutuhkan, waktu pemenuhan kebutuhan, dan sifat pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan menurut intensitasnya. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Agar dapat hidup layak, manusia harus makan, berpakaian, dan mempunyai tempat tinggal. Kebutuhan primer sering disebut juga sebagai kebutuhan alamiah atau kebutuhan utama. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya, manusia perlu melengkapi diri dengan sepatu, tas, dan peralatan untuk bekerja. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan yang bersifat mewah. Umumnya, tujuan pemenuhan kebutuhan ini adalah menaikkan sosial kebutuhan mewah untuk status dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Sebagai penggunaan terpenuhi, contoh, mobil mewah bukan lagi bertujuan sebagai sarana transportasi, tetapi untuk menunjukkan status sosial. Penggunaan perhiasan mahal atau tinggal di apartemen mewah juga dapat menaikkan status sosial pengguna. Kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani.
Kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia, jenisnya antara lain pakaian, minuman, makanan, dan obat-obatan. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Sebagai contoh, agar dapat bekerja lebih baik, karyawan perlu mendapat nasihat, motivasi, dan latihan yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian maupun keahlian kerja. Kebutuhan berdasarkan waktu pembunuhannya. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Contoh, orang yang lapar harus segera makan, dan orang yang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. Yang kedua, kebutuhan masa datang atau depan. Kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contoh, orang tua menabung atau mengikuti asuransi pendidikan untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya. Kebutuhan berdasarkan subjek atau pihak yang membutuhkan. Yang pertama, kebutuhan individu. Kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contoh, seorang petani membutuhkan cangkul, benih, traktor, dan alat pertanian lainnya. Di lain pihak, guru membutuhkan alat tulis, peraga, buku referensi, modul, dan perangkat mengajar lainnya. Yang kedua, kebutuhan umum. Kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial. Contohnya, jalan raya, jembatan, penyeberangan, taman kota, jaringan listrik, dan fasilitas umum lainnya. Perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan diartikan sebagai hasrat yang muncul dari dalam diri manusia dan harus dipenuhi. Karena jika tidak terpenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Lain hal dengan keinginan. Keinginan adalah hasrat yang muncul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Maka, bisa dibedakan bahwa kebutuhan harus dipenuhi oleh manusia, sedangkan keinginan tidak harus dipenuhi. Seperti contoh di atas, keinginan untuk membeli pakaian tidak akan mempengaruhi hidup seseorang. Berbeda dengan kebutuhan seperti makanan dan minuman, harus diprioritaskan. Jika tidak makan dan minum, maka akan berakibat fatal. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai ketemu di video selanjutnya.